Ya, jadi ada kertas kosong. Oke. Kemudian untuk yang kemarin sebagian besar sudah sesuai dengan si donor blank ya. Walaupun saya nggak tahu kenapa diagnosismu bisa ke, ya mungkin kamu menyesuaikan gitu. Kayaknya ini traumatik nih, jadinya banyak yang ke PTSD. Cuma kan LPM ini kan kita belum bahas itu ya. Jadi ada juga masuk ke ketakutan itu, ketakutannya diarahkan aja ke psikotik, tapi kayaknya juga tidak mungkin karena stresornya adalah si perkosaannya. Tapi setidaknya pertanyaanmu sudah halus. Cuman yang kadang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu sering minta maaf ya ke pasien. Karena kita kan posisinya sebagai profesional ya, ngapain kita nanya tapi kita minta maaf. Maaf ya Pak. Jadi kayak kami kalau nanya kayak pakai word gitu. Ya, nggak bisa karena sebetulnya ya itu memang wajar ditanyakan. Jadi kecuali yang ekstrim kamu, ya gitu. Kemudian sebagian sudah dengan kesimpulan dan apakah ada pertanyaan sudah sampai ke situ, tapi sebagian memang belum selesai. Oke? Terus yang lagi itu tetap tolong tinggal karena nanti pada saat kamu hari ini adalah anamnesis psikiatri ya. Nah, anamnesis psikiatri itu kan salah satunya adalah hanya RPS kan sebetulnya. Nah, tolong kenapa berpikirnya kayak si Donald Black kemarin. Kamu kan sudah baca, oh yang ditanyakan adalah anamnesis ini, kemudian ada riwayat-riwayat komorbid, itu kan yang otomatis siang. Tapi coba kita ulang di jam nanti siang. Kemudian kita ulang nanti pas 50 menit sebelum rakit ya. Kemudian nanti ada beberapa orang yang coba ke depan gitu biar nanti di kelas kecilnya semuanya udah ngerti ya. Untuk hari ini kita bicara tentang pemeriksaan status mental. Pemeriksaan status mental itu sebetulnya kayak pemeriksaan fisiknya kalau di jiwa gitu. Jadi kalau kamu di penyakit dalam atau penyakit anak, anamnesis tetap sama, kita anamnesis, ya kan? Tetap ada faktor berat, ringan. Cuman di kita ada tambah stresor dan hidayah, itu kan? Kemudian untuk pemeriksaan fisik, kita tetap melakukan pemeriksaan fisik sekilas, bukan fokus banget di situ. Kalaupun nanti OSCE, tetap harus ada nanya hasil pemeriksaan fisik kalau kamu tidak disuruh pemeriksaan fisik. Tapi kalau di ruang OSCE itu disediakan ada tensi dan lain-lain, kamu setidaknya mengarah ke sana karena kamu mau, ayo coba. Karena kamu mau melakukan tensi nadi dan lain-lain. Tetapi biasanya kamu tenang aja karena kita biasanya begitu kamu ke arah tensi, kita penguji langsung bilang hasilnya. Jadi waktumu tidak akan kepakai banyak pemeriksaan fisik, itu hanya prosedur aja. Kamu tahu kamu harus melakukan pemeriksaan fisik dulu, gitu. Dan ini bocoran untuk besok kamu ujian KK2 OSCE. OSCE kita itu kamu tetap harus nulis diagnosisnya apa dan diagnosisnya banding apa, tetap ya. Tapi ada satu cara lagi, harus menyebutkan alasan kenapa diagnosisnya itu.
Jadi mulai sekarang kamu berlatih, kalau mau nulis diagnosis, kamu berpikir kenapa ya aku diagnosis ini? Alasannya apa harus disebutin? Itu ya, udah dikasih tahu. Nah, untuk pemeriksaan status mental, kalau kita di anak atau di penyakit dalam, kan kelihatan jelas batasnya antara pemeriksaan antara anamnesis dengan pemeriksaan fisik, ya kan? Setelah anamnesis kita lakukan pemeriksaan fisik, kamu kan biasanya begitu. Gitu. Kadang-kadang kalau di pemeriksaan status mental ini kadang-kadang nyaru gitu. Kita baru anamnesis, Pak, keluhannya apa? Ya keluhannya 2 minggu ini saya dengan bisikan-bisikan. Kan kamu sudah bisa tahu, oke, ini ada halusinasi gitu. Padahal itu sebetulnya kamu lagi anamnesis gitu. Nggak apa-apa, akan nyampur, nggak apa-apa. Tapi nanti habis itu setelah selesai anamnesis, kamu notice aja, oke, kayaknya ini ada halusinasi. Berarti nanti di pemeriksaan status mental saya akan memperdalam si bisikan-bisikan itu, ya kan? Supaya cross-check-nya lebih jelas, paham ya? Jadi setelah anamnesis selesai, kemudian kamu bisa kita lanjutkan untuk wawancara pemeriksaan status mental, ya Pak. Ya, itu bisa. Kalau kamu pengen tahu batasnya, kamu nggak kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi pada saat kamu melaporkan, itu pemeriksaan status mentalnya ya harus sesuai, harus lengkap gitu, ya. Walaupun kadang pasien ngomongnya nggak urut, tapi pada saat melaporkan kamu harus sistematik, harus urut, ya. Jadi nanti ini di belakang nanti saya tanyakan lagi, nanti di belakang kamu bisa melihat ke sini. Jadi pemeriksaan status mental itu biasanya didahului dengan gimana sih observasi si pasien itu. Jadi seorang wanita umur berapa, kebersihan dan kerapiannya gimana, gitu. Kemudian ada kesadarannya gimana, kemudian perilakunya gimana, sikapnya gimana, kemudian bentuk pikirnya gimana, arus pikirnya gimana, isi pikir gimana, kemudian ada gangguan persepsi atau tidak. Gangguan persepsi itu ada halusinasi dan ilusi, kemudian pilihannya gimana. Minimal itu, ya. Jadi dan dalam waktu singkat ini 1 minggu ini, kamu harus sudah tahu sebetulnya kalau kita nulis gangguan isi pikir itu apa aja sih yang ada di isi pikir gitu. Oh, isi pikir itu tidak hanya waham, ternyata isi pikir itu ada fobia, ada preokupasi, ada obsesi, itu semua masuk ke isi pikir, ya. Itu ya. Jadi kamu harus tahu tempat-tempatnya itu. Yang sering bikin nggak lulus karena kamu untuk melaporkan tempat-tempatnya itu aja kebalik-balik. Misal gangguan persepsi ada ditemukan waham, kan nggak pas. Gangguan persepsi kan artinya ilusi sama halusinasi, bukan waham. Waham itu adanya di isi pikir, gitu kan? Nah, kalau ini pasiennya bukan psikotik, itu isi pikirnya bukan hanya waham. Kamu bisa cari ada preokupasi enggak, ada fobia enggak, kayak gitu, ya. Oke, yuk langsung. Jadi bayangannya kayak gitu, oke? Jadi ini banget kan? Ayo cepat Mbak. Jadi kayak rapat banget. Jadi pada saat besok kamu melakukan praktikum yang kakak, ya sambil nanya, sambil mempraktekkan teknik wawancaranya kemarin. Ya, jadi di akhir yang diharapkan bisa menjelaskan pemeriksaan status mental. Jadi jangan kebalik-balik ya, karena ujian OSCE ini saya sudah bocorin semua ya. Jadi kalau kamu yang datang kuliah, mestinya ngerti dan tidak salah. Soalnya itu
yang status station lakukan pemeriksaan status mental, yang status stationnya pemeriksaan anamnesis. Jadi jangan kebalik-balik gitu. Disuruh anamnesis, kamu meriksa pemeriksaan status mental, pemeriksaan status mental kamu pemeriksaan anamnesis psikiatri. Jangan kebalik-balik, baca soalnya dengan benar, ya. Dan biasanya supaya kamu tidak bingung, pasti kalau kamu di stesen pemeriksaan status mental, kamu kan bingung kalau ujuk-ujuk suruh nanya pemeriksaan status mental, nggak mungkin gitu. Kamu harus minta hasil anamnesis psikiatri ke penguji dia, paham ya? Sehingga kamu sudah tahu anamnesisnya apa, kamu baca secara teliti. Setelah kamu paham, oh anamnesisnya kayak gini, oke, aku sekarang melakukan pemeriksaan status mental. Yang sering terjadi, kamu itu kalau oske itu begitu datang langsung blok, langsung anamnesis gitu, kamu kadang nggak melihat soal lagi. Padahal di soal itu sudah saya jelasin gitu. Mintalah hasil pemeriksaan anamnesis ke penguji. Tetap aja ada yang nggak minta, ya. Jadi untuk yang masuk kuliah hari ini saya sudah ngomongin itu. Jadi mestinya kamu nanya. Selain itu ada perintah juga supaya kamu tidak lupa bahwa ini kemungkinan organik ada loh. Sudah saya tulis juga. Mintalah hasil pemeriksaan fisik dan status mental. Misal kamu disuruh anamnesis, ya kan? Agak sulit memang. Memang harus teliti gitu, bukan sulit sebetulnya. Lebih gampang mana sih kamu dapat data pemeriksaan status mental sama dapat data anamnesis? Semua data untuk diagnosis kan, ya. Gitu. Jadi harus ngerti secara keseluruhan gitu, oke? Jadi jangan terpengaruh dari temanmu di sana diagnosisnya apa, di sini diagnosisnya apa. Bisa saja diagnosisnya sama, tapi yang satu pemeriksaan status mental, yang satu pemeriksaan anamnesis psikiatri gitu. Tapi bisa juga diagnosisnya beda, ya kan? Anamnesisnya diagnosisnya apa, si status mental diagnosisnya apa. Toh kita punya data anamnesis juga kalau pemeriksaan status mental, ya kan? Jadi jangan tanya-tanya teman, kadang itu yang diagnosisnya bisa sama semua padahal soalnya beda kan, aneh ya gitu. Oke, paham ya? Nih, jadi kamu bisa mendefinisikan simptomatologi dan saya kira yang di KK2 itu sudah sangat lengkap. Silakan kamu baca dulu, apalagi nanti mau praktek. Silakan di situ lebih lengkap dari PowerPoint saya, karena PowerPoint saya itu yang tidak ada di sana atau untuk melengkapi di sana aja gitu ya. Jadi kamu dua-duanya mesti dibaca. Kemudian menjelaskan macam-macam simptom, kemudian memahami cara pemeriksaan simptom pada pasien dan mengidentifikasi simptom pada pasien. Jadi pasien ini ada halusinasi, pasien ini ada paham. Benar nggak ini halusinasi, ini paham? Cara meriksamu benar nggak? Gitu. Kemudian kalau kamu cara meriksanya benar, interpretasi benar atau enggak? Kan itu, ya. Jadi untuk 1, 2, 3 nilainya, kalau 3 interpretasinya benar, meriksanya benar kan gitu. Oke? Semua poin ada nilainya. Jadi kamu kalau masuk tuh jangan langsung mikir, wah nanti diagnosisnya apa ya, aku bingung. Jangan langsung kayak gitu. Karena poin anamnesis pun ada nilainya gitu. Bukan khusus ke diagnosis gitu, ya. Jadi anamnesis yang lengkap, pemeriksaan status mental yang lengkap, diagnosis salah nggak apa-apa, kan ada DD-nya. Makanya kalau disuruh menyebutkan 3 diagnosis banding, sebutin aja 3-3-nya. Atau jangan nyebutin cuma 1, kalau 1 salah jelas salah. Kalau kamu nyebutin 3, masih ada 2 yang benar kan lumayan gitu, ya. Ini mumpung saya ingat, jadi saya kasih tahu nanti gimana gambaran ujiannya dan gambaran praktek
psikiatri itu ada 2 poin, anamnesis, riwayat psikiatri, itu bisa dengan auto dan bisa alo anamnesis gitu. Pada auto anamnesis itu biasanya kalau pasiennya kooperatif, pasiennya tenang, kita kan bisa nanya langsung. Tapi kalau pasiennya datang karena marah-marah tanpa sebab di rumah, misalnya banting TV gitu, kira-kira untuk di auto anamnesis kan dapatnya nggak bisa lengkap karena pasien nggak kooperatif biasanya, ya. Makanya kita perlu auto anamnesis dari keluarga. Tapi prinsipnya, jadi saya ini sudah ngomong walaupun ini sebetulnya menurut kamu mungkin sepele, tapi di psikiatri ini penting menurut saya. Jadi walaupun pasiennya nggak kooperatif, tetap yang di anamnesis itu mesti pasiennya duluan. Kenapa? Kalau kamu begitu datang, pasiennya baru gelisah, terus kalau pasiennya gelisah ya, terus kamu yaudahlah gelisah membahayakan, langsung di injeksi, terus biar pasiennya tenang ditidurkan bisa. Tapi kan pasien belum tentu bisa langsung tidur, pasiennya malah justru difiksasi karena menurut kamu membahayakan lingkungan gitu. Kan pasien akan semakin yakin kalau dia disakiti, kalau keluarganya jahat sama dia. Kalau kamu wawancara terus dengan si keluarganya, pasien akan mikir, oh dokternya bersekongkol nih sama keluarganya, ya enggak? Nah, kira-kira kalau kamu nanya ke pasien itu, akhirnya kira-kira pasien akan kooperatif sama kamu enggak? Enggak lah, mau dia merasa bahwa ini di pihak keluargaku dan dia masih terpengaruh dengan paham-pahamnya. Jadi setidaknya sedapat mungkin lah apa yang dapat, Mas, apa yang dirasakan, mungkin karena dia lagi marah ya jawabannya, ini loh dok, saya itu sehat, nggak apa-apa, karena keluarga malah dibawa ke RSC. Mungkin dia jawab kamu seperti itu, kan kamu bisa dengan cara menenangkan, ini oke, Mas tenang aja di sini, coba ya nanti coba saya wawancara biar misal bisa benar-benar ketahuan apakah yang keluarganya benar atau salah. Jadi kita fokusnya ke keluarganya ya, jangan nyalahin dia gitu, ya kan? Nanti kalau fokusnya ke dia, nanti dia ini jadi kayaknya kamu pro gitu. Kadang-kadang kita juga, oke, saya merasa dikendalikan, merasa disisipi, itu aneh misalnya, supaya kamu nanti masuk ke sini tahu untuk apa sih aku belajar itu. Jadi kalau misalnya pikirannya terus kemudian cerita, oh gitu ya Mas, berarti keluarganya nuduh kamu sehingga kamu dibawa ke sini. Oke, duduk dulu ya Mas, coba tenang dulu, coba diceritakan sebenarnya itu kayak gimana sih kejadiannya. Mungkin dia akan posisi, oh ini dokternya mau bela aku gitu, ya kan? Gini loh dok, saya tadi lagi nonton TV, tapi pada saat nonton TV itu penyiarnya itu kayaknya lah merasani saya dok gitu. Ya karena dia merasani saya, ya saya banting itu TV-nya. Kan kita benar tahu, oke, berarti ini ada waham rujukan. Itu rujukan. Rujukan itu reference ya. Kalau kamu baca Delusion of Reference, rujukan itu segala peristiwa benda itu selalu ditujukan ke dia. Jadi kayak penyiar TV itu lagi ngomong berita sebetulnya, tapi menurut dia beritanya itu ditujukan ke dia. Atau kalau dia ke masjid, misalnya si khotbahnya lagi ngomong apa, seakan-akan yang dibicarakan dia. Itu waham rujukan, ya. Nah, karena dia merasa begitu, berarti kita tahu toh alasannya dia banting TV, ya kan? Gitu. Ya karena dia sebel banget sih itunya, gitu kan? Oh, oke. Ya, nanti di situ juga besok mungkin silakan dibaca lagi bahwa kalau kamu berhadapan dengan pasien yang ada wahamnya, itu nggak boleh dilawan, nggak boleh ditentang. Ini yang terjadi, keluarganya itu selalu nentang terus gitu.
Misal, istrinya sakit, nuduh suaminya selingkuh, kan suaminya merasa nggak selingkuh, geger terus kan, nggak selingkuh kayak gitu. Tapi untuk pasien-pasien yang wahamnya ditentang, itu akan semakin yakin kalau dia benar gitu. Jadi mestinya agak dialihkan gitu. Tapi kan kadang orang nggak tahu karena dipikir orang ini sehat-sehat aja, ngomong ngaco aja mereka baru sadar kalau oh ini ternyata ngomongnya ngaco. Bisa bayangin ya? Oke. Jadi hati-hati kalau ada pasien dengan waham, jangan langsung disangkal. Misal dia ngomong, saya anak presiden, ini tambang emas semua milik saya. Ya jangan kok, bapak ngibul bisa dimarahin, bisa marah. Pak, cara nanya, cara galinya adalah, oh sejak kapan Pak bapak jadi bos di situ? Oh ya pokoknya saya bos di situ. Mesti kan kayak gitu. Kalau waham itu biasanya kan tidak rasional, jadi dia tidak bisa menjelaskan secara rasional. Misal, bapak anak presiden berarti bapak kenal dong sama berarti sama apanya putranya Pak Prabowo, Mas Didi, apanya? Setahu saya putranya cuma satu, tapi itu jadi ngomongin takutnya dia kalau marah. Kamu apanya gitu? Oh saya katanya, pasti kan udah kan kamu tahu objektifnya bapak itu punya anak cuma satu, berarti ini waham, gitu kan? Nggak usah rela-relaan, tapi kan kamu cari oh realitasnya kayak gimana gitu. Mudah ya, karena itu juga jam terbang sih gitu. Tapi supaya kamu jangan ayal-ayalan sama pasien, karena kalau pasien wahamnya disentil dia akan semakin agresif, gitu ya. Terus kalau halusinasi, kita juga begitu. Halusinasi, kadang-kadang pertanyaanmu itu juga aneh. Pak, bapak pernah nggak dengar suara-suara aneh? Kan sebetulnya halusinasi bukan suara-suara aneh, ya kan? Tapi kamu kadang ngomong sendiri dan suara-suara aneh aja. Suara beneran, pasiennya langsung ngomong dong. Saya tuh dengar suara beneran, bukan suara aneh. Maksudnya dokter suara aneh itu apa? Malah kamu kacau sendiri nanti ya. Dia tuh dengar suara persis saya ngomong kayak gini. Tapi kamu lihat nggak ada orangnya Pak gitu. Oh iya pernah saya didatangi Sunan Kalijogo. Saya bau halu gitu. Kemudian saya lihat beliaunya datang tapi diam aja gitu. Ya kan? Kadang nah, saya pesan kemarin kenapa saya wanti-wanti di teknik. Karena kadang kamu kalau melihat kayak ini langsung ketawa, langsung ini gitu. Tapi kalau kita empati ke pasien banget ya, pasien ini setiap hari nggak bisa tidur, cuma melihat hal-hal gaib terus, capek banget dan dia takut. Ya. Itu maksud saya, ya. Kalau kayak gini, itu nggak bisa dijelaskan kalau kamu nggak kuliah, gitu. Susah, gitu. Makanya saya kalau gimana sih kamu masuk aja, itu aja, oke? Jadi paham ya kenapa kita harus memeriksa itu, dan dari kita tahu simptom-simptom itu, kita itu bisa tahu oh patofisiologinya kayaknya gimana. Biasanya waham-waham kebesaran, misal saya kaya, mobil saya 5 gitu. Itu biasanya terjadi pada orang yang kesulitan keuangan gitu. Itu kan fantasi dia supaya dia, itu adalah mekanisme fantasi dia supaya dia ayam merasakan sebagai orang kaya, di mana dia sekarang karena miskin. Itu kan membuat dia nyaman gitu, ya. Jadi ada mekanisme tubuh gitu supaya agak imbang gitu, tapi kan ini nggak realistik gitu. Kenapa pakainya yang fantasi, kenapa pakainya yang nggak realistik, kenapa nggak pakai yang menerima aja gitu, ya kan? Itu paham ya kalau saya cerita gini. Oke, kemudian anamnesis ini juga diperlukan kalau pada kasus-kasus kalau kita agak kesulitan dengan waham-waham
paranoid. Kalau misal paham kebesaran, kita bisa cross check. Oh, alamatnya dia di sini, rumahnya dia di sini, rumahnya bukan rumah mewah, ini rumah biasa aja. Itu bisa cross check. Tapi kalau misal dia nuduh istrinya selingkuh tadi, itu kan kita harus analisis kan ke keluarga yang lain, bukan kepercayaan dia, gitu ya. Ditanya ke keluarga yang lain selain istrinya, takutnya beneran istrinya selingkuh tapi nggak ngaku ke kamu gitu ya, paling enggak teman kantor, teman istrinya gitu, biar kita dapat data yang objektif. Jadi tujuan analisis psikiatri kemarin adalah kita cari data kolateral nih, supaya oh ternyata cerita ini objektif gitu. Laporan psikiatri itu bisa dipercaya, reliable gitu. Ya, jadi kalau kamu nanti baca si reliable adalah kesimpulan kita bahwa dari anamnesis dan pemeriksaan status mental serta pemeriksaan penunjang itu ada benang merahnya. Itu reliable, betul ya? Jadi misalnya kalau keluarga bilang, dok ini tingkat aku aneh sejak 1 bulan, kemudian kamu periksa anamnesis ke pasiennya, oke, dia dengar suara-suara dan dia nurut dengan suara-suaranya itu. Karena suara itu nyuruh keluar rumah, jadi dia keluyuran. Kan berarti sesuatu, gitu, ya. Jadi antara analisis dan pemeriksaan status mental klop nih, gitu. Oke? Jadi simptomatologi itu untuk mengetahui dan menilai simptom itu gejala ya, gejala mental dan perilaku yang secara klinis cukup bermanfaat. Jadi kenapa kemarin saya bilang oke, saya itu sering mengamati perilaku orang gitu, karena terbiasa ketemu pasien-pasien apapun, baik ini pasiennya psikotik maupun neurotik atau yang biasa aja gitu. Jadi kalau sekilas kayak gini itu sebetulnya, apalagi melihat perilakunya orangnya kayak gini ya, kok dia kalau masuk biasa aja, nggak melihat ke orang yang bicara, itu kan kelihatan juga, oh berarti anak ini apatis banget, dalam kesehariannya juga pasti apatis bisa. Atau mungkin orang tuanya jauh, nggak pernah deket, dia kos terus atau dia di pondok dan lain-lain. Jadi untuk didikannya mungkin nggak terlalu tahu, ya itu bisa dilihat gitu. Yang susah adalah kalau bagian-bagian lain kamu bisa lihat, oke, luka terbuka, luka tertutup, fraktur gitu ya, fraktur di sepertiga, tibia, ketok, cetok gitu ya. Kalau perilaku sebabnya di mana coba, itu kan agak susah. Makanya nyarinya kita simptom-simptom ini gitu, betul ya. Dan dia prosesnya itu berdasarkan gejala-gejala yang sama seperti yang kemarin saya jelaskan, ya kan? Schizofren dikelompokkan gejala yang sama dengan gangguan paham menetap, misal, ya. Oke. Kemudian tidak hanya untuk menentukan atau mengklasifikasikan gangguan, tetapi yang lebih penting adalah untuk mengidentifikasi penyebab dari gangguan tersebut, ya. Bisa loh kita tahu untuk itu. Nah, jadi pemeriksaan status mental itu tidak hanya tanya jawab, tidak hanya wawancara, tapi observasi juga penting. Makanya kemarin kan ada non-verbal kan, ya kan? Ingat nggak? Non-verbal itu apa dan apa? Ada 2, apa dan apa? Observasi. Dulu kemarin. Paralinguistik dan cari ya, oke. Jadi kita observasi juga gitu. Dari pas datang, misal kamu sebagai dokternya, pasien datang, cepat gitu. Selamat siang dok, gitu. Ngomongnya alun banget, terus dia nunduk terus. Itu aja kan kamu sudah harus observasi gitu. Sehingga pada saat kamu melaporkan pemeriksaan status mental, datang seorang perempuan umur 20 tahun dengan pakaian yang seperti apa, semakin kamu deskripsinya semakin lengkap, semakin baik. Karena saya kan
pasiennya saya cuma baca laporan psikiatrimu. Misal kamu besok ke RSC kan bikin laporan tuh. Saya nggak ketemu pasiennya, yang ketemu pasiennya kamu. Tapi kalau anamnesismu lengkap, saya tuh bisa melihat pasiennya. Kalau saya melihat laporan pemeriksaan status mentalnya juga lengkap, saya tuh bisa melihat membayangkan pasiennya sesuai deskripsi di laporan gitu, ya. Jadi pakaiannya rapi atau enggak, dandanannya mencolok atau tidak, kemudian kebersihan dan kerapiannya gimana. Bisa juga kamu melihat kok ini usianya 20 tahun tapi wajahnya kok kayak 25 tahun. Jadi kamu bisa nampak lebih tua dari usianya. Itu semakin dideskripsikan semakin benar, semakin bagus gitu. Padahal kan kamu paling sirik ya kalau dipanggil bu, kenapa sih kok ini ada yang manggil bu gitu. Untuk makanya sekarang semua manggilnya kak gitu. Gimana ceritanya? Ya kan kalau kamu lagi di tempat umum bu, gitu kan sebel ya teh ya. Karena semua nggak mau pengen tua katanya kayaknya begitu. Kemudian ada tanda-tanda kecemasan juga dicatat, kayak yang kemarin saya bilang pasiennya udah kayak gini terus, tangannya udah terus, udah gini terus, kamu tetap bilang bahwa dia normoaktif, padahal kan dia gelisah, iya kan? Itu ya. Ini baru penampilan. Jadi yang pertama itu penampilan, oke? Kemudian perilaku aktivitas motorik. Ada yang perilakunya ekopraksia istilahnya ya. Perilaku itu kalau normal normoaktif ya. Kalau normal kamu nggak nemu kelainan macam-macam normoaktif. Ya, jadi perilaku normoaktif gitu. Kemudian kalau ada kelainannya apa? Ini macam-macamnya. Bisa ekopraksia. Ekopraksia itu menirukan gerakan orang lain. Jadi kalau kamu gak begini, pasiennya begini. Kamu jangan bingung, ini ngapain sih pasien kok ngikutin gerakanku? Oh, itu berarti ada ekopraksia. Ya. Kalau bicara ada juga istilahnya ekolali. Ekolali itu apa? Kan? Pembicaraan gitu, ya kan? Atau apa juga bisa, ya. Gitu. Kemudian kataton itu kelainan motorik dalam gangguan yang non-organik. Jadi dia itu aktivitasnya berlebihan tanpa stimulus eksternal. Kalau tadi yang paranoid itu dia gelisah karena tadi marah karena melihat si penyiar ngerasani dia. Jadi dia terpengaruh karena wahamnya, ya enggak? Ya kan, tadi gitu kan. Tapi kalau yang katatonik dia itu tiba-tiba marah aja tanpa sebab, gitu, nggak tahu, nggak ada stimulus eksternal. Nih, luapan katatonik itu aktivitas motorik yang teragitasi, tidak bertujuan dan tidak dipengaruhi oleh stimuli eksternal. Itu kalau katatonik itu tidak dipengaruhi stimuli eksternal. Ya, makanya hati-hati. Saya kemarin hati-hati kalau kamu lagi wawancara pasien, kadang-kadang nggak ada stimulus. Tiba-tiba dia gelisah, ya. Jadi tolong jaga jarak, setidaknya jaga jaraknya 2 kepal tangan. Ya kalau 1 kepal jaga 1 orang, kalau 2 kepal kan bisa orang, ya. Maksudnya tidak semuanya begitu, tapi jaga-jaga, ya. Karena kadang-kadang juga ada yang marah langsung terus gitu kan, nggak enak banget ya kalau satu langsung udah ya. Takutnya gitu, ya. Kan kita nggak bisa memprediksi. Apalagi kamu jam terbangnya kan nggak ada gitu, ya kan? Kalau saya mungkin ngerti, oh dari nada bicaranya yang tadinya klik biasa tiba-tiba ngegas aja, itu sebetulnya sudah alarm buat kamu. Ini kenapa ya dia tak tanya tentang ayahnya ngegas? Itu kamu juga ada hati-hati. Jadi gampang-gampang sulit sih pemeriksaan status mental. Selain subjektivitas kamu, maksudnya apa ya, bukan subjektivitas, sensitivitas kamu terhadap hal-hal kayak itu bagus nggak gitu, ya kan? Kan ada yang nggak sensitif. Kayak kalau yang datang telat terus bablas berikut, mana sensitif dengan ekspresi pasien, mana sensitif dengan nada pasien yang satunya seperti ini kok tiba-tiba ngegas, nggak akan gagas itu, karena dia nggak kulino gitu, ya, oke?
Jadi untuk di sini ada baliknya juga, yang tadinya nggak sabaran jadi sabar, ya kan? Yang tadinya apa kepengen dituruti jadi sabar juga gitu. Nggak mungkin kan kamu menghayal-hayalan sama pasien gitu ya kan? Oke. Kemudian jadi yang perlu kamu garis bawahi bahwa kalau yang katatonik itu tanpa stimulus eksternal, oke? Kemudian ada stupor katatonik. Stupor itu dari kata stupa, ya. Jadi mematung. Jadi kalau ada pasien diem aja, kamu tanya, mas, kamu goyang-goyang, dia diem aja. Kamu kan kadang bingung gitu. Ya kalau itu di RSC kamu tahu itu stupor katatonik. Tapi kalau ini di rumah sakit, mas diam aja, kamu bisa berpikir jangan-jangan ini nggak sadar, jangan-jangan ini koma gitu. Apalagi kalau dia merem gitu, ya kan? Gimana coba bedanya? Ada bedanya pasti, ya. Dipikir coba, oke? Jadi stupor katatonik itu diam tanpa bergerak sama sekali dalam waktu yang cukup lama, ya. Kemudian rigiditas ya kekakuan, ya postur tubuh yang kaku. Kemudian di sini juga ada fleksibilitas serea. Kalau postur katatonik, kalau kamu ketemu pasien kataton, pasiennya diem, nggak bisa diajak bicara, kamu putus asa nggak? Nah terus aku datang pemeriksaan status mentalnya gimana? Terus aku diagnosisnya gimana? Kadang ada yang ujian nangis kalau dapat pasien katatonik. Ya kenapa kok saya dapat pasien kataton? Saya nggak bisa nanya apa-apa gitu. Perlu sedih kayak gitu nggak sih sebetulnya? Kamu masih bisa tetap mendiagnosis nggak sih sebetulnya? Bisa. Ya justru itu diagnosisnya. Justru kamu bisa ngomong, oh ini stupor katatonik, diem seperti patung, nggak mau bicara, mutisme. Jadi kan halusinasi waham belum dapat dinilai karena pasien stupor, kan harusnya kamu gitu. Dan itu sebagai dasar diagnosismu bahwa pasien ini negativistik, pasif, tidak kooperatif dan otomatis. Jadi waham halusinasi memang belum bisa dinilai, tapi belum tentu tidak ada. Tapi yang menonjol adalah psikomotornya kan. Yang menonjol adalah badu gelisahnya dan negativistiknya. Kalau itu sudah berlangsung 1 bulan di kriteria schizofren, itu kan bukan juga kriteria schizofren secara umum. Kemudian jenisnya karena psikomotor yang menonjol, makanya ke katatonik kan gitu. Kemarin saya sudah sebut kalau paham halusinasi yang menonjol berarti jenis schizofrenia yang Bagus. Oke, ini sudah hari ketiga, kalau itu semuanya harus bisa. Efektif. Paranoid, ya. Coba kamu baca, ya. Yang paranoid itu yang menonjol waham dan atau halusinasinya. Ini harusnya sudah dijelasin dokter saya. Dan atau ya, tidak harus ada waham, halusinasi tok juga boleh, waham tok juga boleh, tapi menonjol, ya kan? Itu paranoid, ya. Kalau katatonik lebih ke gerakan-gerakan, jadi kamu nggak usah sedih kalau dapat pasien diam, kamu tetap bisa diagnosis. Terus kamu pegang aja pasiennya, diangkat aja tangannya. Nanti kan kalau ini betul-betul diangkat tangannya, dia nggak akan balik-balik. Kalau kita kan diangkat ya langsung balik. Kalau ini tidak, karena ada fleksibilitas serea. Jadi kayak keliling kayak ini gitu. Ya ini sebagai bukti, dok saya menemukan ada fleksibilitas serea, saya menemukan ada stupor. Ini sebagai dasar untuk diagnosis schizofrenia katatonik. Jadi nggak harus kooperatif kan? Dan ini gambaran ya. Oke, kemudian ini nanti kamu cari, kamu baca. Ini saya cuma poin-poinnya aja. Ada negativistik, itu juga termasuk bagian dari motorik dan perilaku. Maksudnya negativistik itu dia melawan, jadi mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan atau tidak bergerak sama sekali. Kalau yang tidak bergerak sama sekali itu namanya negativistik.
Kalau tidak bergerak sama sekali namanya negativistik apa? Ya kamu kalau mau kuliah nggak baca sama sekali ya. Tolong dong kalau mau kuliah tuh baca dulu. Jadi pada saat kuliah dengerin sama ada nyambung-nyambungnya gitu. Apa negativistik? Apa kalau diam aja? Pak berdiri dong, diam aja. Pak duduk dong, diam aja. Apa? Negativistik? Stupor. Negativistik pasif. Pasif. Ya. Stupor. Negativistik ada dua, negativistik pasif dan negativistik aktif. Kalau aktif, misal disuruh duduk malah jalan gitu. Jadi melakukan yang berlawanan, ya. Nih. Terhadap semua instruksi dia diem berarti pasif, tapi kalau aktif justru melawan, ya kan? Maksudnya tidak sesuai dengan perintah kita, ya. Stereotipik itu gerakan-gerakan yang berulang tanpa tujuan. Tapi kalau kamu ukur itu stereotipik udah, itu berulang juga. Gimana kalau kamu garuk-garuk? Stereotipik bukan karena tujuannya kan untuk garuk-garukkan gatel gitu, beda. Gitu. Terus kalau ada orang di pinggir jalan gini terus, itu katalepsi gimana? Stereotipik bukan kalau dia gini-gini terus. Ya karena dia punya tujuan minta-minta kan stereotipik. Atau di pinggir jalan kayak gini bukan katalepsi itu walaupun lama. Karena dia ingin dapat duit kan, ya. Maniresme. Jadi nanti kalau simptom-simptom saya kadang sering ngeluarin yang istilah-istilah kayak ini. Maniresme itu pergerakan aneh yang tidak disadari, ya. Mutisme nih sering tidak bersuara tanpa kelainan struktural. Jadi ditanya apa-apa diam aja, tapi dia sebetulnya bisa ngomong, ya. Itu mutisme. Dan mutisme biasanya di bagian-bagian yang katatonik tadi. Oke? Kemudian ada juga selain tadi yang diam, negativistik, ada juga yang overaktivitas, yaitu aktivasi psikomotor, hiperaktif, ya. Kemudian tik, ada gerakan motorik spasmodik yang tidak disadari. Ini di saraf sudah ada dibahas. Kemudian ada tidur sambil jalan, somnambulisme. Kemudian ada akademisian. Ini jadi sebetulnya kalau kamu kadang-kadang kalau saya nerangin, saya ulang-ulang, itu kemungkinan besar keluar dari soal, gitu, ya. Terus ini akatisia, itu perasaan subjektif, jadi dia gelisah. Tapi ini akibat efek samping obat antipsikotik. Jadi kadang-kadang karena kamu nggak tahu bahwa ini gelisah karena dapat obat antipsikotik, justru kamu tambah antipsikotiknya karena kamu melihat pasien ini gelisah. Padahal justru dia makin gelisah kalau ditambah dengan antipsikotik. Namanya akatisia. Dan pasien ini paham kalau saya ini kok kayaknya harus gerak terus ya, kayaknya kok nggak bisa diem ya. Itu dia sadar, itu namanya akatisia, ya. Oke? Kompulsi itu impulsi yang tidak terkontrol untuk melakukan suatu tindakan secara berulang. Biasanya kompulsi ini adalah akibat dari obsesi, ya. Makanya ada obsesi kompulsif. Obsesinya kita itu beda kayak obsesimu. Kalau kamu obsesi, oh saya berobsesi jadi dokter, itu bukan obsesi yang kayak itu. Obsesi ini adalah pikiran berulang yang terus menerus, yang kalau tidak dilakukan itu mengganggu, jadi kamu cemas gitu. Itu nanti diterangin di gangguan obsesi kompulsif pada saat kita bicara dengan LPM 4, ya, gangguan cemas. Oke? Trikotillomania itu juga gangguan pengendalian impuls. Trikotillomania itu kompulsi untuk nyabutin rambut. Ada kan yang rambutnya sampai alopecia. Ada hipoaktif, ada abulia, penurunan impuls untuk bertindak dan berpikir serta ketidakacuan tentang akibat dari tindakan. Oke, jadi kemudian ada sikap. Saya kemarin sudah ngomong secara sekilas ya. Kalau kamu bingung ini sikap atau perilaku, itu kalau sikap itu statis, kalau perilaku itu
aktif ya, gerak gitu. Jadi sikap kooperatif itu kan aktif. Ya. Jadi kalau sikap pasien sikap kooperatif nanti diisinya gitu ya. Kontak psikis itu ada wajar atau tidak, dapat dipertahankan atau tidak. Kontak psikis ada 3 yang dinilai, ada atau tidak, wajar atau tidak, dapat dipertahankan atau tidak. Kalau kamu nanti sering ketemu pasien, kamu bisa tahu, oh kontaknya ini wajar, oh ini kontaknya nggak wajar. Coba aja kamu besok di RSC, coba kamu lihat, ini menurutmu kontaknya wajar atau enggak? Dapat dipertahankan atau tidak itu agak berhubungan dengan kooperatif. Kalau kooperatif pasti bisa dipertahankan. Maksudnya bisa dipertahankan adalah dia bisa nunggu sampai wawancara selesai, itu kooperatif terus sama kamu, ya. Kadang-kadang kamu kalau saya tanya, Dek, pasien ini kooperatif atau tidak? Kooperatif. Kamu jawabnya mesti kooperatif. Kenapa kooperatif? Karena mau jawab pertanyaan saya. Loh, jawab pertanyaan itu belum tentu kooperatif. Kalau jawab pertanyaannya sekarep-karepnya dia, ya namanya nggak kooperatif. Misal, Bu, rumahnya mana? Nggak tahu. Bu, kenapa kesini? Nggak tahu. Itu Bu anggap kooperatif kadang-kadang. Saya juga bingung, kok bisa kooperatif? Itu kan sama saja tidak jawab pertanyaannya. Itu namanya yang tadi negativistik apa kalau jawabnya nggak tahu. Aktif apa pasif? Pasif. Hah? Pasif. Pasif apa aktif? Aktif. Aktif lah. Kemudian jawab tapi ngelawan, iya kan? Nggak tahu. Jadi kamu harus bisa membedakan. Jangan-jangan kamu kadang begini, dok pasiennya nggak tahu semua, kamu tulis nggak ada data, kamu nggak tahu kalau pasien itu negativistik aslinya, dia nggak kooperatif itu, ya. Kadang-kadang kamu nggak bisa bedain pasien ini nggak kooperatif sama kooperatif, ya. Terus kalau sudah pasiennya nggak kooperatif, ya sudah, jangan kamu tanya-tanya waham halusinasi, dong jelas nggak kooperatif, ya. Bahwa kamu tunggu sampai 1 hari juga dia nggak akan mau ngomong paham ada atau ada jawabannya ya pasti nggak tahu, ya. Tapi kamu tetap bisa mendiagnosis, berarti oh dia lebih menonjol negativistiknya, ya. Oke, paham ya? Jadi maksud saya tidak hanya hafal tentang simptom-simptomnya, tetapi kamu ngerti aku harus ngumpulin atau harus tahu simptom-simptom ini untuk diagnosis, gitu, ya. Kemudian mood dan affect. Mood itu suasana perasaan yang menetap, dipertahankan dalam waktu lama, dan yang dilaporkan oleh pasien. Jadi kamu nanyanya harus, Pak, akhir-akhir ini perasaannya bagaimana? Karena menetap dalam waktu yang lama, berarti mestinya nanyanya akhir-akhir ini, berarti kan dalam waktu yang relatif lama. Itu mood, ya. Jadi Pak, gimana perasaan Bapak akhir-akhir ini? Gitu. Dia bisa jawab sedih, dia bisa jawab biasa aja, dia bisa jawab jengkel. Ya, kamu harus tahu. Oh, kalau jawabannya sedih, berarti moodnya apa? Kalau jawabannya jengkel, berarti moodnya apa? Kayak gitu, ya. Jadi kalau kamu bingung apa ya istilahnya, ya tulis saja moodnya jengkel, moodnya sedih, itu masih benar daripada kamu nggak nanya dan nggak tahu, gitu, ya. Kemudian ada juga yang menilai mood itu sebagai stabilitas, empati dalam dangkal, skala diferensiasi dan harus emosi. Nah, sementara ini mood ya, ada disforik ini. Ini sering keluar dan sering saya tanya sebetulnya, tapi kamu kadang-kadang nggak tahu mood disforik itu kayak gimana. Mood disforik itu mood yang tidak menyenangkan. Contoh jengkel, tidak nyaman. Itu disforik. Jadi semua yang membuat jengkel dan tidak menyenangkan pasien, kamu kelompokkan aja itu ke disforik. Moodnya disforik. Kalau eutin itu mood yang dalam rentang normal. Jadi kalau kamu misalnya berarti normal, oke,
serasi biasanya dengan afeknya. Nah, atau juga mood irritable, mood yang mudah diganggu dan dibuat marah. Misal kamu baru nanya ke pasien, Pak, Bapak rumahnya mana? Terus dia langsung, ngapain sih Mbak nanya-nanya? Itu berarti moodnya irritable, ya. Gitu. Kalau kamu ngomongin kayak gitu ke pasien, pasti kamu mengkerut, terus kamu bingung mau nanya apa lagi ya, akan jadi blokir, ya. Itu namanya irritable. Kamu kalau lagi mau main situasi itu biasanya irritable, gampang dibuat marah, ya kan? Ketempat untuk marah, ketempat dikit ini, ya kan? Suaranya luar cowok. Kemudian ada mood meningkat, mood elevated, ya. Itu ekspresi perasaan lebih ceria dari biasanya. Kan kamu kenal ya sama teman-teman ini, apalagi kalau setiap dari jejer, kalau setiap dari sebelahan, kamu kan bisa tahu ya ini hari ini dia lebih ceria, hari ini lebih nggak ceria. Kalau kemudian dia ini lebih ceria daripada biasanya, pasti ada sebabnya. Itu disebut mood yang meningkat. Misal habis dapat hadiah dari pacarnya, sehingga seminggu aja bisa ceria, gitu. Ya kan? Itu meningkat, ya. Gradasinya banyak ya, dan itu kan tidak perlu nanya ya, observasi juga. Yang harus ditanya itu mood harus ditanya, karena untuk tahu perasaan dalam hatinya kan harus nanya, ya. Euforia itu yang berlebihan, ya, biasanya pada pasien mania, jadi gembiranya meluap-luap. Ada juga istilah alexithymia, ketidakmampuan untuk menggambarkan atau mengekspresikan emosinya. Laki-laki ini biasanya paling banyak. Jadi senang nggak bisa mengekspresikan, sedih yang nggak bisa mengekspresikan, biasanya cowok. Kalau cewek sih biasanya gampang sih, dikit-dikit nangis ya. Oke. Sekarang kalau afek itu justru kebalikan dari mood. Afek itu reaksi emosi yang tampak. Kalau mood tadi kan harus ditanya karena dalam waktu lama dan provokasi tadi, ya. Kalau ini kamu bisa melihat dari ekspresinya. Misal tadi irritable, gampang dibuat marah, ekspresinya kan ekspresi marah juga. Kalau serasi antara mood dan afek yang disebut serasi, gitu, ya. Nanti kan mood apa, afek apa, ya. Serasi dengan gagasan, pikiran, dan pembicaraan yang menyertai. Karena kadang-kadang afek ada yang nggak serasi. Misal dia cerita tentang ibunya yang meninggal, tapi moodnya, afeknya dia, ekspresinya itu ceria. Kan itu berarti tidak sesuai dengan gagasan, pikiran yang dia lagi ceritakan, dan pembicaraan itu juga. Ada yang kayak gitu, pasien yang menceritakan ibunya meninggal dengan senyum atau dengan ini, itu berarti tidak serasi. Itu ya, kamu paham ya. Kemudian afek terbatas, ada kok yang afeknya itu terus, pokoknya nggak, senyumnya sulit, kemudian marahnya juga kayaknya jarang gitu. Tapi kita yang melihatnya itu justru ini lagi marah. Kalau misal ada dosen yang kayak itu, kamu pasti bingung, ini dosennya lagi marah atau enggak ya, kok ekspresinya nggak terlalu kelihatan, ya. Itu terbatas, oke? Kalau tumpul lebih berat dari terbatas, jadi penurunannya lebih kelihatan, jadi ya nggak ada ekspresi sama sekali gitu. Kalau datar itu lebih parah lagi. Jadi kalau afeknya datar itu kayak kamu pakai topeng, nggak ada gerak ekspresi emosi sama sekali. Bisa dibayangin ya. Jadi kayak pakai topeng nggak kelihatan. Gitu. Oke? Nah sekarang ke poin bicara. Jadi bicara yang dilihat adalah kuantitas dan kualitasnya. Biasanya ditulisnya kuantitas cukup, kualitas cukup. Kalau nggak ada kelainan, tapi kalau ada kelainan, misal ada asosiasi longgar dan lain-lain, berarti kualitasnya kurang. Ya, kualitas kurang itu dari cara ngomongnya, misal ada gagap, kemudian ada
gangguan bicara, ada afasia dan lain-lain, itu termasuk bagian dari si kualitas, ya. Tapi kalau kuantitas itu jumlah bicaranya. Jadi kalau tadi ada mutisme itu apa tadi? Tidak bicara sama sekali, berarti kuantitasnya kurang, ya, karena ada mutisme, ya, enggak bicara. Gangguan persepsi, nih, gangguan persepsi itu cuma ilusi, halusinasi, derealisasi, dan depersonalisasi. Itu, ya. Jadi kamu nanti kalau tempat gangguan persepsi apa? Ilusi, halusinasi, depersonalisasi, dan derealisasi. Depersonalisasi merasa dirinya berubah. Derealisasi merasa lingkungannya yang berubah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan berarti derealisasi lingkungan berubah, depersonalisasi merasa dirinya berubah. Ini biasanya pada kasus-kasus gangguan disosiatif, kayak orang kesurupan itu masuk ke depersonalisasi, ya kan? Kamu melihat kan orang kesurupan suaranya berubah, ya, dan pasien juga merasa bahwa dirinya berubah. Tapi kalau waham aneh, saya nyari rolo tidur misalnya, dia itu bukan merasa berubah, tapi dia yakin bahwa dia nyari rolo tidur. Jadi bedanya depersonalisasi dengan waham aneh, tapi di situ, oke? Tentu saja waham harus memenuhi syarat-syarat waham. Di praktikum kayaknya ada syarat-syarat waham adalah 100% percaya, tidak bisa digoyahkan gitu. Makanya jangan nyala-nyala, kamu sudah tahu itu waham kok kamu maksa mau nyangkal, itu nggak bisa, ya. Oke? Kamu dengan lihat tadi kayak saya nanya alasannya apa aja, kita sudah tahu bahwa dia yakin banget, ya. Oke? Kemudian bentuk pikir, tolong tempatnya juga harus ngerti, ya. Bentuk pikir kadang-kadang pada saat OSCE, bentuk pikir kamu isi asosiasi longgar, kemudian harus pikir kamu isi realistik, kebalik-balik kayak gitu kadang. Jadi tolong jangan kebalik-balik. Yang namanya bentuk pikir ya cuma realistik sama non realistik. Kalau realistik berarti non psikotik, kalau non realistik berarti kelompok psikotik. Tidak gitu kan? Kenapa psikotik? Karena kamu menemukan ada sesuatu yang tidak realistik, yaitu kamu nemu halusinasi, nemu tingkah laku aneh. Itu namanya non realistik. Jadi mesti ngerti alasan kenapa kamu tulis bentuk pikirnya non realistik. Karena saya nemu ada waham, kan tidak realistik, ya. Karena saya nemu ada halusinasi, gitu. Jadi ngerti alasannya. Kayak yang tadi, kenapa sih diagnosisnya schizofren paranoid? Karena saya menemukan gejala psikotik, terus gejalanya sudah 1 bulan. Terus gejala-gejala ini menyebabkan disabilitas dalam fungsi sehari-hari. Itu kayak itu yang kita harapkan kamu bisa jawab pada saat SK untuk alasan diagnostik, ya. Gimana? Ribet nggak? Bayanginnya kayaknya tidak gampang, ya. Kenapa saya ngomong tidak gampang, tidak ngomong susah? Supaya yang masuk ke otakmu gampang, ya. Jadi otak itu lebih suka nangkep yang negatif, jadi bahaya. Jadi jangan sampai, makanya kan orang bilang ngomong hati-hati, doa, ya. Karena yang masuk ke otak yang baik-baik, ya. Oke, kemudian harus pikir asosiasi longgar. Ini saya sudah jelasin dalam waktu cepat, tapi kamu nanti baca di petunjuk praktikum lagi, ya, sekali lagi. Asosiasi longgar itu kalau subjek predikat objek, itu kan kalau bahasa Indonesia subjek predikat objek. Jadi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya hubungannya longgar, mudah nggak? Jadi kalau kadang pasien itu ngomong, saya mandi, besok hujan, ibu ke pasar, mudah nggak kamu? Itu yang namanya asosiasi longgar. Karena kamu per kalimat tahu, tapi kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya nggak ada hubungannya.
asosiasi longgar. Oke? Kalau yang namanya inkoherensi, bapaknya kan inkoherensi, itu lebih parah dari asosiasi longgar. Kadang hanya kumpulan kata-kata sehingga kamu nggak bisa nangkap itu, ya. Jadi kalau simptom kayaknya soalnya banyak untuk nih, ya. Jadi kamu harus ngerti masing-masing gitu, ya. Saya udah bocorin loh, yang boleh Pak bocorin ya. Simptom soalnya banyak, ya. Karena simptom banyak, kan. Kemudian asosiasi bunyi. Asosiasi bunyi itu kalau belakangnya i semua. Kadang ada orang yang bersajak kayak itu, gitu, ya. Ya sesuai pasien gitu. Kalau saya disuruh ngarang malah agak susah gitu. Kamu dengerin aja nanti besok kalau di RSC ada nggak yang ngomong kayak gitu, ya. Ekolalia tadi apa saya bilang? Ekolalia apa? Ekofraksi kan mengikuti gerakan orang lain. Ekolalia? Mengikuti bicara orang lain. Ya, pembicaraan orang lain, ya. Perseverasi itu mengulang. Kalau perbigrasi mengulang kata-kata, ya. Banyak verb dari verb kata, ya. Kalau kamu lihat pasien kadang ngomong tolol kayak gitu terus juga kadang. Ini apaan? Jadi kamu bukannya apa tapi apa ya? Dia kok ngomong tolol terus dia mengulang kata-kata terus, ya. Karena kita nggak nyadar saking terpanannya. Gitu. Jawaban irrelevan. Jawaban irrelevan ini adalah jawaban yang menyerempet pertanyaan. Misal kamu ditanya, Dek, rumahmu mana? Kamu jawabnya saya kos. Jawab enggak itu? Ya, jawab tapi cuma nyerempet kan. Padahal saya kan nanya alamat rumah. Itu. Kemudian asosiasi bunyi. Apa sudah ada tadi? Blocking. Kalau blocking itu tadinya wawancara dengan kamu jawabnya cepat lancar. Tiba-tiba mandek grep gitu. Ada loh orang-orang yang ngomong dulu tiba-tiba ngomong itu namanya blocking, ya. Kalau retardasi dari awal memang sudah lambat. Jadi kadang-kadang kalau kamu dapat pasien yang retardasi, kamu gemes gitu karena ngomongnya pelan-pelan, lambat, kayak dia harus ditarik-tarik gitu. Kayak sembunyi, kayak ngomongnya pelan banget, jadi kamu yang ngomongnya cepat gemes kan. Oke, isi pikir. Nah, isi pikir ini isinya ada paham, ada preokupasi, ada obsesi, ada ide bunuh diri atau ide bunuh, ya, ada fobia, dan ada idea of reference. Ini jadi kamu nanti bikin ringkasan isi pikir apa aja sih isinya. Gangguan persepsi apa aja sih? Jadi besok pada saat praktikum kamu udah tahu tempat-tempatnya, ya. Untuk sensorium dan kognitif disorientasi, kamu kan nanya, jadi kamu analisis itu tahu tujuannya mau apa. Disorientasi, misalnya orientasi tempat, orientasi waktu dan orang serta situasional. Jadi mesti nanti besok kamu latihan nanya tempat, waktu, orang, dan situasional. Tapi sebetulnya waktu kan bisa waktu apapun kan. Kemudian tempat juga bisa dimanapun. Orang juga bisa siapapun. Tapi kamu sukanya yang dihafalkan adalah Pak yang pakai baju putih ini siapa? Masuk pertanyaannya kalau mau pakai. Kan tidak. Yang penting kan tentang orang. Sampai kadang-kadang pasien simulasinya tuh sudah ngomong selamat siang dok, kamu kan udah dipanggil dok, ya kan? Kamu masih nanya, Bu, saya yang pakai baju putih siapa? Kalau kamu sebagai posisi sebagai pasien, kamu jengkel nggak sama dokternya? Iya, kita dari tadi aku udah panggil kamu dok. Jadi kadang ada yang nggak perlu ditanya ulang karena kamu udah tahu, oh
dia baik, sudah panggil aku dok, itu kan, itu maksud saya, ya. Jadi yang sudah kelihatan ya gak perlu ditanya lagi. Tapi pada saat kamu melaporkan hasil pemeriksaan status mental, dimasukin dong orientasinya baik gitu. Karena tadi dia bisa manggil saya dok, dia juga ngucapin selamat siang, kemudian dia juga tahu kalau ini lagi di klinik gitu, iya kan? Paham ya? Dengerinnya kayaknya gampang ya, tapi coba deh besok dipraktekin ya. Terus pengaburan kesadaran, tadi penurunan kesadaran itu ada stupor yang tadi ya, yang jadi kalau dia mematung diam dengan sekelilingnya juga pasti diam juga gitu, nggak bereaksi sama sekali. Kemudian delirium yang paling sering, delirium yang paling sering adalah delirium karena kondisi medis umum, delirium karena panas tinggi, delirium karena ureum kreatin tinggi. Itu juga pasiennya bisa loh kalau ureum kreatin tinggi, mencak-mencak kayak gitu juga. Gitu. Jadi kadang-kadang juga dikonsumsi ke jiwa karena dia bisa, terus bisa melepas infus, teriak-teriak, perawatnya mesti langsung geger, langsung telepon dokter jiwa. Jadi pasien post op juga kadang begitu, ya. Jadi harus ngerti, oh ini delirium karena setelah ada kondisi medis umum dan setelah diwawancara juga sebelumnya baik-baik aja gitu. Terus koma, tahu ya kalau koma menurunkan kesadarannya jelas. Kemudian ada koma pikir atau sering disebut sebagai mutisme akinetik. Yang jarang tahu apa sering. Ini adalah kayak orang hidup vegetatif aja, bisa melek, ketok sadar, diduga yang melek, tapi tidak bisa respon. Ya, ini namanya koma pikir. Oke? Orientasi waktu tadi sudah ya, waktu itu bisa, misal Pak, Bu, ini sekarang waktu apa ya Bu? Kalau agama Islam bisa, oh ini waktu sholat duha. Oke, berarti orientasinya bagus, gitu kan? Orientasi waktu. Kemudian tempat, Pak, Bu, ini di mana? Oh ini di ruang kelas, misal. Dia tetap dibetulin karena dia tahu bahwa oh ini waktu pasien simulasi ini bukan di klinik betulan, tapi ini memang ruang kelas. Kadang ada pasien yang nyebutin ruang kelas, tapi kalau pasien simulasi pasti ya jawabnya di klinik ya. Oke, gampang ya, bisa ya. Daya ingat jangka panjang, menengah, pendek, sama segera. Segera itu kurang dari 1 menitan lah gitu. Jadi biasanya kalau kamu nyebutin angka, Pak nanti tolong disebutin lagi ya. Jangan kamu terlalu jeda terlalu lama. Kalau terlalu lama dijeda, namanya bukan ingatan segera lagi. Oke? Ya? Oke? Gangguan daya ingat ada amnesia, hiperdemensia, ada paramnesia. Ini ada litologika. Tahu nggak? Itu kayak kita sering gitu. Tapi mau ngomong apa ya, kayaknya udah di ujung lidah, tapi lupa mau nyebutin benda atau nyebutin apa. Tadi mau ngomong apa ya? Ya. Konsentrasi dan perhatian. Kalau kamu besok ada untuk orientasi konsentrasi, jangan dirubah-rubah ya. Memang paketnya itu 100 dikurangi 7, atau kalau enggak mungkin dikit-dikitnya dikurangi 3. Jangan kamu ganti, Pak tolong 100 dikurangi 5, gampang banget, beda. Coba kamu hitung 100 kurangi 7, mundur terus ke belakang 93, terus 93 kurangi 7 86 kurangi 7 lagi. Sulit kan, butuh konsentrasi kan. Jangan terus soalnya bukan 100 kurangi 5 gitu kan, tampil ya. Memang udah dibikin begitu supaya nyabrang, iya kan? Nyabrangnya, kuranginya itu susah. Oke? Kemudian bisa juga mengeja dunia dari belakang A, I, N, U, D gitu. Kalau nggak konsentrasi ya susah. Oke? Terus yang ini kamu juga lihat pendidikannya apa? Yang sadar benar pendidikan S2, masa kamu turun nulis, Bapak coba tulis namanya, aduh gampang banget, ya nggak kayak gitu, lihat-lihat hasilnya juga, ya. Kalau ini misalnya
pasiennya nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, kamu pakai hari bisa kok. Pak, Senin hari ada berapa? Oke, sebutin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, sekarang mulai dari Minggu sampai ke Senin. Itu susah loh, ya? Ya, bisa itu. Kalau orangnya nggak sekolah. Karena kenapa kadang kita perlu meriksa konsentrasi, perhatian? Karena gangguan-gangguan kita kan ganggu konsentrasi, ganggu kognitif. Jadi yang sekolah-sekolah pasti terganggu, ya? Oke, nggak bisa konsentrasi, belajarnya sulit. Gitu. Oke, kemudian ada kemampuan visiospasial, ada yang gambar itu seperti di saraf. Kemudian pengendalian impuls, ya, itu apakah pasiennya agresif. Kemudian ada daya nilai, misal kalau nemu dompet di jalan ada KTP mau kamu apain gitu, ada daya nilai, oh ya tak ambil uangnya, dan enggak ya dikembaliin gitu, ya. Kemudian tilikan ini tetap disebutin nanti ya, tilikan derajat berapa, itu di OSCE juga disebutin derajat berapa. Ini kan ada 6 derajat, yang satu menyangkal bahwa dia nggak sakit sama sekali, yang keenam adalah kalau dia sadar kalau dia sakit, mengetahui penyebabnya, kalau penyebabnya berhubungan dengan mental, dan dia juga ingin sembuh. Itu namanya tilikan derajat 6, ya. Kamu kadang-kadang kebalik derajat 6 sama derajat 1, oke? Ini yang pertimbangan itu juga. Nah ini terakhir reliabilitas, yaitu kesimpulan kesan dokter terhadap reliabilitas pasien dan kemampuannya untuk melaporkannya secara akurat. Jadi tadi bukan berarti pasien kalau ada wahamnya berarti bohong loh ya. Tapi kalau ada waham tapi memang anamnesisnya memang tingkat lakunya aneh, bicaranya kacau, ya benar dong, reliable dong. Udah ya, paham nggak? Jadi jangan sampai pasien ada waham, kamu bilang tidak reliable. Kan reliable, dia bicaranya kacau, kemudian di pemeriksaan 100 mata kamu nemu ada waham dan nemu asosiasi nggak reliable dong, ya kan? Oke, langsung ada siap-siap kertas. Oke, ayo kertas. Terima kasih.